Heboh, Syahnaz Sadiqah seperti mencoba meledek warganet dengan membuat video singkat tengah berjoget ria bersama sang kakak dan diunggah di akun media sosial kakaknya Nisha Ahmad. Dalam video lain, Syahnaz pun kembali seperti meledek warganet karena dalam video dituliskan kalimat seperti bernada sindiran yang berbunyi, "Apa kabar netizen? Udah dingin? Apa masih panaskah?" Tak ayal, video tersebut membuat netizen geram dan membombardir kolom komentarnya. Lantas seperti apa? Psikolog menganalisa arti di balik video yang di dalamnya menampilkan Syahnaz dengan ekspresi bahagianya itu. Benarkah dari ekspresinya dapat ditangkap jika Syahnaz sudah merasa mengungguli warganet karena sudah mendapatkan maaf dari JJ dan kini rumah tangganya pun sudah berjalan seperti sedia kala? Ya, kehebohan kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita mulia versi JJ itu pun sebelumnya sempat membuat Syahnaz tidak pernah sekalipun muncul. Dan momen keluarnya Syahnaz dan JJ untuk pertama kalinya diketahui pada saat menemui manajer artis yang juga sahabatnya beberapa waktu lalu. Lantas apa sebenarnya alasan dibalik Syahnaz dan JJ keluar untuk menemui sahabatnya itu? Dan benarkah sang sahabat pun juga menangkap ada perasaan tertekan dari raut wajah JJ dan juga Syahnaz saat menemuinya untuk pertama kali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, pasca mengakui perselingkuhannya dan menyesal atas tindakan yang dilakukannya karena dilandasi rasa kurang bersyukurnya, wanita mulia versi JJ yaitu Syahnaz Sadiqah lagi-lagi kembali panen hujatan warganet setelah kedapatan berjoget-joget ria dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh kakaknya Nisha di akun media sosialnya kemarin. Ya, dalam video singkat yang diambil di sebuah rumah itu, Syahnaz pun tampak mengguratkan senyum bahagianya yang dianggap warganet seperti tidak merasa jera dengan kasus yang kini sedang menimpanya dengan sang suami. Tidak cukup sampai di situ, seperti tidak juga kapok dan seolah memancing kemarahan warganet dalam video terbaru yang diunggah di akun media sosial kakaknya itu. Syahnaz pun kembali kedapatan sedang berjoget ria dalam video singkatnya yang kali ini dengan jelas dibuatnya untuk warganet karena dalam video dituliskan kalimat bernada sindiran yang berbunyi, "Apa kabar netizen? Udah dingin? Apa masih panaskah?" Selain itu, di antara warganet bahkan menyebut jika Syahnaz seolah sedang menari-nari di atas penderitaan Lady Nayoan, istri Randy Kiernet, karena mengunggah video kebahagiaannya di tengah Lady yang justru sedang meratapi nasibnya yang akan segera berpisah dengan sang suami. Ya, satu hari sebelumnya Nisha dan Syahnaz mengupload video di mana keduanya terlihat ceria dan gembira. Di mana di saat yang bersamaan sosok Lady Nayoan tengah bersedih karena rumah tangganya akan segera berakhir. Tak ayal, video tersebut langsung membuat netizen dibuat geram dan membombardir kolom komentar sosial media Nisha, kakak Syahnaz.
Lalu, mengapa Syahnaz masih bisa tersenyum bahagia dan juga berjoget ria di tengah permasalahan rumah tangganya menurut kacamata psikolog? Dan benarkah dengan dimaafkannya Syahnaz dan juga dukungan besar dari keluarganya, tak ayal memunculkan sifat Syahnaz yang sepertinya mencoba menantang warganet dengan video singkat joget-jogetnya tersebut? Ada kalanya memang seseorang itu memiliki tingkat empatik yang rendah gitu ya. Entah mungkin memang tidak dilatih sejak dini gitu, atau memang pada dasarnya karakternya memang tidak empatik gitu. Nah, sikap kurang empatik inilah yang membuat dia sulit untuk bisa menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan atau mungkin situasi yang seharusnya gitu. Maka yang ditampilkan adalah sikap-sikap yang menurut dia hanya layak menurut kadarnya, tidak menurut pandangan umum atau tuntutan atau keadaan yang seharusnya saat itu dihadapi. Saat seseorang lalu merasa bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari orang yang lebih memiliki kekuatan, kewenangan, materi yang lebih besar, maka rasa percaya dirinya itu akan tumbuh berkali-kali lipat. Nah, rasa percaya diri ini yang sayangnya seringkali lalu membuat, kalau tidak didukung tadi ya sikap empatik yang baik, maka akan membuat dia hanya menampilkan sikap-sikap yang tergolong arogan. Dalam arti dia tidak memperhatikan apakah sikapku ini layak untuk ditampilkan atau tidak. Apakah sikapku ini akan membahayakan diriku atau tidak. Yang dia tampilkan hanya sikap arogansi bahwa menunjukkan kekuatannya, menunjukkan bahwa dia tidak terkalahkan, bahwa dia punya kuasa. Saat orang merasa bahwa dia lalu mendapatkan lawan yang tidak setara menurut dia gitu ya, mendapat pesaing yang mungkin tidak sesuai kapasitasnya atau mungkin di bawah kapasitas yang dia kuasai atau dia miliki, maka akan timbul tuh rasa untuk makin ingin menguasai, ingin menampilkan arogansinya, menampilkan kekuasaannya gitu, menunjukkan bahwa saya kuat, saya mampu, saya lebih dari Anda. Sementara itu, kehebohan beberapa video singkat Syahnaz dan Nisa yang tengah berjoget-joget ria membuat tim intens investigasi pun penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah dipikirkan oleh istri JJ itu. Karena terlihat masih bisa tersenyum bahagia, bahkan dianggap beberapa warganet tidak memiliki rasa malu karena sudah ketahuan berselingkuh dan pastinya sudah berimbas besar pada biduk rumah tangga Lady yang sudah dipastikan akan segera berlabuh ke tahap perceraian. Lantas, hal apakah yang bisa ditangkap dari video joget-joget Syahnaz menurut kacamata pakar mikroekspresi? Dan benarkah dari ekspresinya dapat ditangkap jika Syahnaz pun sudah merasa mengungguli warganet karena sudah mendapatkan maaf dari JJ dan kini rumah tangganya pun sudah berjalan seperti sedia kala? Kalau lihat dari sini sih dia memang benar-benar menikmati istilahnya, musiknya, ngikutin gerakannya, jadi senyumnya juga kalau kelihatan itu juga senyumnya lepas banget, sama seperti halnya Mbak, misalnya sama kakaknya gitu kan ya. Jadi udah aja dia lepas, nantang itu kan pendapat masing-masing orang ya, hanya kemudian memang dengan situasi atau dalam konteks bicara misalnya dengan apa huru-hara yang barusan terjadi. Di lain sisi, kehebohan video singkat Syahnaz dan Nisa yang tengah berjoget ria mendapatkan komentar dari beberapa warganet. Lantas benarkah masyarakat pun juga merasakan hal yang sama jika dalam video tersebut Syahnaz terlihat seolah tidak memiliki kepedulian, sama seperti yang ditangkap oleh psikolog dan juga pakar mikroekspresi?
ngapain lagi gitu kali ya. Ya kalau mungkin banyak mungkin yang aku lihat gitu komen-komen kayak nggak tahu malu apalah ini segala macam. Ya mungkin dari sisi si Syahnaznya juga mungkin ya mau ngapain lagi gitu, klarifikasi udah, minta maaf juga udah. Nah mungkin kalau di keluarganya sendiri aku nggak tahu, maksudnya kita juga kan nggak tahu mereka udah ngapain gitu. Ya mungkin seslow itu ya mungkin udah menurut mereka dan keluarganya dan suaminya mungkin itu udah clear. Kita kan bisa melihat Syahnaz itu dari keluarga yang bisa dibilang keluarganya Raffi Ahmad kan, Sultan Andara kan kaya-kaya. Mungkin JJ mempertahankan itu untuk Syahnaz karena dia bisa jadi melihat karena harta. Tapi JJ itu kayaknya tegar banget ya melihat dia ya. Saking tegarnya mempertahankan cintanya hanya demi itu. Padahal kalau menurut saya pribadi sih kayak udah diinjek-injek ya. Harapannya sih aku sih sebagai masyarakat gitu ya mereka kan public figure yang seharusnya mungkin mencontohkan yang baik gitu ya. Ya karena mereka jadi contoh yang baik, semoga kedepannya nggak kerulang lagi, nggak jadi contoh buruk untuk adik-adik atau masyarakat yang nonton. Semoga nggak ada lagi lah perselingkuhan, mau perempuan mau laki-laki, jangan ada perselingkuhan. Sementara itu, Syahnaz dan JJ pun diketahui menemui seorang manajer artis yang juga sahabatnya sebelum video klarifikasinya muncul. Lantas, apa kata sang sahabat terkait curhatan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kehebohan kabar perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy sebelumnya memang sempat membuat Syahnaz tidak pernah sekalipun muncul, baik di akun media sosial ataupun saat dikunjungi awak media di kediamannya. Dan momen keluarnya Syahnaz dan JJ untuk pertama kali diketahui pada saat menemui manajer artis yang juga sahabatnya beberapa waktu lalu atau beberapa hari sejak kehebohan ini pun muncul. Dan itu pun diketahui dari unggahannya di media sosial. Lantas apa sebenarnya alasan dibalik Syahnaz dan juga JJ keluar untuk menemui sahabatnya tersebut? Dan benarkah JJ dan Syahnaz banyak bercerita mengenai permasalahan mereka serta meminta solusi yang akhirnya membuat video klarifikasi mereka pun muncul ke publik? Mereka masih terlihat saling sayang dan kita waktu itu makan malam ya, terus juga banyak cerita tentang masalah rumah tangga mereka harus menyikapi seperti apa, apakah perlu mengklarifikasi, apakah itu efeknya baik atau tidak, terus juga narasi mau seperti apa, terus juga ya mereka dengan segala masalah yang dihadapin itu sangat memikirkan dampaknya buat anak-anak. Jadi kita mesti support ya teman yang sama-sama berjuang untuk kebutuhan rumah tangga gitu, terutama buat anak-anak. Pokoknya segala hal itu sudah dipertimbangkan lah gitu, baik buruknya gitu. Jadi kalau teman-teman menyimak ya, statement dan captionnya itu adalah emang nggak gampang itu mempertahankan rumah tangga, memperjuangkan rumah tangga kan pasti ada aja pasang surut, ada aja masalah berat, kecil, tinggal ego masing-masing, terus juga disitu kan sudah ada anak gitu, dan kepentingan mana yang harus didahulukan. Ya, memilih untuk muncul dan mengakui semua permasalahan perselingkuhannya dengan Randy. Seperti kata Nanda Persada, tentu bukanlah hal yang mudah.
Apalagi dengan karir keartisan JJ maupun Syahnaz, tentu dapat saja mengancam karir mereka. Lantas, benarkah dalam momen tersebut JJ dan Syahnaz pun sangat terpukul dan berjanji untuk tidak mengulangi kejadian yang sama jika nanti permasalahan ini sudah menghilang dan kembali membina biduk rumah tangga seperti sebelumnya? Dijelaskan di video klarifikasi, dan itu kan nggak gampang. Waktu ketemuan, apakah itu disampaikan, kalau disampaikan efeknya gimana ya, itu dia kan nggak gampang. Artinya udah ada pengorbanan di situ dari dua-duanya. Terus juga dampaknya pasti ke keluarga, anak-anak. Dengan mengaku itu pasti adalah luka lagi yang timbul. Jadi ya walaupun tanpa dibully oleh netizen Indonesia, ya mereka sendiri udah pasti ada luka, ya. Pasti tertekan, pasti ada beban sendiri, ada konsekuensi sendiri gitu. Dan itu emang harus dijalani, itulah hidup gitu. Yang jelas sih ya kemarin waktu ngobrol sangat dua-duanya. Terus ya udah nggak mau stres banget ya. Gitu. Oh, dia lebih stres lagi, ya dia juga gitu, dia sama-sama pusing, sama stres gitu, nggak menyepelekan keadaan atau ini kok gitu. Dia kalau mereka posting senyum, ketawa apa itu bukan berarti tidak menghargai atau menganggap ini masalah kecil, tapi ingin memperlihatkan bahwa mereka sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, dan itu harus kita support di sini siapapun ya. Itu sih nggak perlu dibahas, juga udah pasti lah ya. Maksudnya kan belajar dari yang sudah kan pasti akan ada perbaikan ke depan lah. Dan sana sudah minta maaf gitu. Dan kemarin juga waktu ngobrol apa ya, terlihat sangat apa ya, dia sangat ya menyesal, dia sangat apa menghargai segitunya baru ke JJ gitu. Ya aku terharu sih ngeliatnya gitu, perjuangan ini nggak gampang gitu. Dengan faktor di luar faktor lain ya. Sementara itu, buka-bukaan Syahnaz dan JJ terkait permasalahan ini pun juga mendapatkan tanggapan dari sang kakak. Raffi pun memberikan doa agar kelak Syahnaz dan JJ mendapatkan yang terbaik serta mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam biduk rumah tangga mereka. Syahnaz ceritanya gimana itu? Doain aja, doain. Ya doanya buat JJ dan Syahnaz selamat berjuang untuk tetap bertahan dan lebih baik ke depan dan membesarkan anak ke depan. Harus sabar, harus ikhlas. Sementara itu, pengacara kondang Farhad Abbas pun membahas sikap JJ yang memberi maaf untuk istri yang telah menyelingkuhinya. Lantas, mengapa Farhad menyebut jika JJ adalah laki-laki yang tidak memiliki harga diri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sementara itu, perselingkuhan antara Syahnaz dan Randy ini juga ditanggapi serius oleh praktisi hukum yang juga pengacara Farhad Abbas. Dalam pernyataannya, Farhad Abbas pun membahas sikap JJ yang memberikan maaf untuk istri yang telah menyelingkuhinya. Selain itu, Farhad pun juga mengecam ketika JJ menyebut Syahnaz sebagai wanita mulia meski sudah berselingkuh berkali-kali. Tidak ada lagi simpatik masyarakat terhadap kalian. Hanya dengan kekuatan cinta dan maaf bisa menyelesaikan satu persoalan.
Urusan maaf, urusan kalian, urusan hukum adalah urusan perbuatan yang dilanggar atau dilanggar dan bertentangan dengan hukum itu. Dan untuk saat ini saya mengatakan bahwa kalian itu adalah suami-suami yang tidak tegas. Jadi kalau seorang yang istrinya sudah selingkuh, kemudian kedapatan dan terbuka, kemudian laki-laki lawan yang sudah mengaku, kemudian masih kita katakan dia adalah wanita mulia, itu perlu diperiksa kesehatannya. Apakah dia pengaruh keimanan atau pengaruh obat-obatan gitu. Jadi menurut saya rasa mungkin pengaruh ya ketidakmampuan secara ekonomi gitu, sehingga dia bergantung pada wanita. Makanya saya bilang cek kembali apakah ini merupakan eksploitasi atau mungkin ada faktor ekonomi di balik itu, bukan sebagai laki-laki sebagai sumber ekonomi, tapi mungkin wanita yang jadi sumber pendapatan keluarga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.